Kalau ada Gen Z yang bilang masalah generasi sandwich itu paling berat dialami sama generasi Z, langsung bilang aja ke mukanya patang sobilanya kau bilang. Selamat malam kawan-kawanku netizen, korban asam lambung. Kalau dipikir-pikir ya, banyak kali masalah milenial ini. Asam lambung, pinggang mulai gampang keseleo, encok, salah tidur, insomnia, macam sahid di jolma. Tapi dari semua masalah-masalah itu, kayaknya salah satu masalah paling berat yang dihadapi sama milenial itu adalah masalah generasi sandwich. Terus ada yang marah-marah, oh mana ada milenial generasi sandwich. Jelas-jelas di pengertian generasi sandwich itu aja dibilang paling banyak dialami oleh orang-orang di antara umur 30 dan 40 tahun. Karena mereka harus ngurus orang tua mereka yang udah jompo, maksudnya tidak produktif lagi, dan mereka juga harus ngurusin anak. Itu yang sudah diperkenalkan tahun 1981 tentang generasi sandwich. Iya, sekarang itu banyak Gen Z yang mengalami jadi generasi sandwich juga. Karena mereka harus ngurusin orang tua dan ngurusin adik. Tapi kalau kau pikir bagus-bagus, mana yang lebih capek? Ngurusin adik yang dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka sudah bisa hidup mandiri, atau ngurusin anak yang sampai umur 21 tahun masih harus dikasih nafkah. Sampai lulus kuliah, sampai masuk kerja. Kadang kalau mereka cukup bobang untuk tidak serius kuliah atau nyari kerja, masih harus dinafkahin lagi nanti sampai bertahun-tahun ke depan. Bahkan nanti setelah nikah pun masih harus disokong lagi kehidupannya. Sama-sama mengalami. Aku nggak bilang generasi Z itu tidak mengalami jadi generasi sandwich. Tapi untuk tahun 2023 masalah ini paling pelik dihadapi sama generasi milenial. Karena kami yang sekarang ada di rentang umur 30 sampai 40 tahun. Orang tua masih hidup tapi sudah tidak produktif, harus disokong. Ada anak juga yang sudah mulai beranjak umur sekolah. Kalau kau lihat review-review orang tentang sekolah-sekolah zaman sekarang yang bagus, yang dianggap bisa mencetak generasi penerus bangsa, mana ada yang murah kawan. Masuk sekolah negeri ya bisa-bisa aja, cuman berapa sih sekolah negeri yang bagus sekarang? Apalagi ada sekarang sistem zonasi. Harus nyari rumah lagi kau bagus, yang posisinya dekat sama sekolah negeri yang bagus. Tambah lagi persoalanmu, naik lagi asam lambungmu, makin cepat kau mati. Emotional damage. Pertanyaan terbesar, kenapa disebut generasi sandwich? Kenapa nggak generasi burger? Karena ternyata burger itu adalah turunan sandwich. Burger itu adalah selalu sandwich, tapi sandwich itu tidak selalu burger. Menarik kan? Tapi tidak penting. Ya begitulah isinya video kita kali ini. Oke, ayo kita bahas masalah generasi sandwich. Jadi, ya nggak bisa kita bilang kalau ini hanya masalah sementara. Karena dari tahun 80-an pun masalah ini udah ada terus. Bagaimana tipsnya supaya kau bisa, nggak ku bilang keluar dari masalah generasi sandwich, tapi gimana caranya supaya kau bisa bertahan. Yang pertama, yang mau ku bilang sama kau adalah, jangan heboh kali kau posting apapun di sosial media. Karena itu jadi pancingan. Jangankan keluarga, kawan-kawanmu aja pun yang datang sama kau modal WhatsApp, ujung-ujungnya mau minta duit. Kenapa? Karena dilihatnya kau posting yang menarik-menarik di sosial media, muncullah nanti dia kan, pinjam dulu uangmu 100. Aduh, nggak ada uangku 100, begini. Kau lihat posting di sosial media, ada AirPod barumu, ada handphone barumu, beli iPhone baru kau. Ya memang bukan urusan dia, mau kau beli apa yang baru pun bukan urusan kawanmu, itu uangmu, kebutuhanmu. Tapi tetap aja kan, masih banyak makhluk-makhluk baling kayak gitu yang pantang tak top, merasa kalau apa yang kau keluarkan itu sebagian adalah haknya dia. Fakir miskin bukan, anak yatim bukan, minta aja nggak bayar-bayar. Lepukkan aja kepala. Yang pertama kau harus batasin. Kenapa? Karena oke lah nanti keluargamu nggak otomatis minta uang sama kau begitu. Dilihatnya kau posting sosial media. Tapi kan kau nggak enak. Di like-nya lah postingan kau lagi jalan-jalan ya kan. Terus minjam duit deh sama kau. Nggak bisa kau kasih. Atau datanglah bapakmu. Bang, sepatu bapak udah koyak untuk ke gereja udah nggak bisa lagi. Tolonglah belikan sepatu bapak. Serius memang permintaannya itu masuk akal. Aduh, nggak bisa pak, aku belikan, uangku lagi nggak ada. Tapi sebelumnya kau posting lagi jalan-jalan, entah kemana. Sakit nggak perasaan orang tuamu kayak gitu?
Ya makanya harus kau batasi. Yang pertama itu sebelum kita jauh-jauh ngomongin masalah finansial, masalah support system dan lain-lain, batasi dulu interaksi kau dengan sosial media itu. Kalau kau masih mau bersosial media, jadi silent reader ya. Kau baca-baca, kau like-like, ya kan. Siapa tahu terkenal kau nanti. Ya. Dari situ aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngomong kau sama orang-orang yang harus kau dukung. Sama anakmu, sama adikmu, sama orang tuamu. Ngomong sama orang itu bagus-bagus. Ceritakan sama orang itu apa masalahmu sebenarnya. Sama anakmu pun bisa kau ngomong. Cuman kau harus batasi juga. Jangan pula kau ngomong sama anakmu yang baru 2 bulan, pauk kau namanya. Kalau anakmu udah umur-umur SD, TK, udah menjelang SD, udah bisa kau bilang, Bang, papa sekarang keuangannya lagi nggak bagus. Orang opung lagi banyak pengeluaran, butuh dibantu begini. Abang jangan dulu belanja mainan ya, atau nanti kita beli mainan kalau ulang tahun aja ya, udah setahun dulu lewat ya kan. Jangan kau batasi kehidupan dia jadi anak-anak. Ya kau kurang-kurangnya yang biasanya kau ke mall, jalan kau ke taman. Kalau kau kebetulan di daerah Jabodetabek, pergi kau ke Buperta, main-main kau di taman itu modal Indomie, ya kan? Nggak perlu harus ke mall-mall kemana, Playtopia lah segala macam. Kau kurang-kurangin. Ngomong kau sama orang tuamu kondisinya gimana. Siapa tahu mereka juga bisa membatasi pengeluaran dia kan. Nggak terus-terusan berpesta. Kayak orang Batak ini, pantang tak ke pesta kau tiap minggu. Pengeluaran lagi ke situ. Mana bisa kau cuma ngasih 5.000 tiap ke pesta, mikirlah lu kau. Kok mungkin kau makan makanan orang itu yang enak-enak cuma 5.000 kau kasih kan. Pesta lagi, ongkos lagi, kurang-kurangi. Sama adikmu pun kau bilang kayak gitu. Jangan merokok kau tampoli nanti di sini. Bilang, bisa kau bilang kayak gitu. Uang kau tapi dia yang habiskan dibakarnya pakai rokok. Kayak mana gak emosi ya kan? Bilang aja sama mereka. Minta pengertian dari orang-orang yang kau support. Yang ketiga, kau cari orang yang bisa mensupport kau. Keluargamu, abangmu misalnya yang uangnya lebih banyak atau yang bisa ikut patungan sama kau untuk membiayai. Bisa aja sebenarnya, karena seringkali orang-orang yang dibikin jadi orang-orang yang kejepit di generasi sandwich ini adalah orang-orang yang masih dianggap pengeluarannya nggak banyak. Nggak tahu orang itu anak TK itu pengeluarannya banyak. Nggak tahu orang itu masuk SD itu pengeluarannya banyak. Nggak tahu orang itu kalau tinggal di Jakarta itu hidupmu susah sebenarnya. Mereka merasa kok nggak ada tanggungan, bisa lah aku minta, gitu kan. Kau ngomong sama orang-orang yang bisa mendukung kau, abangmu, atau keluargamu yang lain yang bisa membantu, siapa tahu kalian bisa berbagi kesusahan kan. Kalau nggak bisa berbagi kesusahan, yang paling nggak bisa lah kau ngomong sama orang itu, paling nggak mereka bisa mendengarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ngomong kau sama bos meminta naik gaji. Serius. Ini ngomong sama bos untuk minta naik gaji dengan alasan kau itu adalah generasi sandwich, itu masuk akal. Gue bilang sama kau, itu masuk akal. Karena itu terjadi di beberapa orang kawan. Bahkan aku pun dengan santai bisa ngomong sama bosku kayak gitu, walaupun cuma diketawain, karena dia tahu gajiku berapa. Gitu. Tapi kalau memang alasanmu jelas dan bosmu memang, ya mikir lah orangnya, dia akan mempertimbangkan itu. Kalau kau ceritakan kau itu harus membiayai orang tua, harus begini. Mungkin dia akan mempertimbangkan itu. Ya bisa jadi mungkin kau nggak dikasih uang, tapi dikasih kebebasan untuk nggak harus ke kantor. Udah pengeluaranmu berkurang ya kan? Nggak perlu harus makan di kantin kantor lagi, bisa kau makan di warteg dekat kosan, berkurang pengeluaranmu. Dari urusan-urusan kayak gitu ya kau bisa terbantu. Terus habis itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Sebenarnya tips yang berikutnya ini termasuk apa bahasa kerennya zaman sekarang ya? Silver lining dari posisimu yang kurang baik sebagai generasi sandwich. Kenapa? Karena kau dituntut untuk belajar tentang mengelola uang. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kau pakai. Aku nggak bisa sebutkan karena orang itu nggak endorse aku. Jadi ngapain aku bahas. Tapi banyak aplikasi yang bisa kau pakai. Kalau nggak, cari di Google. Template Google Sheet atau template Excel, financial planning untuk pemula ya gitu-gitulah. Banyak. Jadi bisa kau atur pengeluaranmu sehat atau enggak, ada grafiknya, ada apanya. Bisa kau tentukan pengeluaranmu sehat atau enggak, masih bisa kau support, berapa yang bisa kau support sebulan, berapa yang bisa kau sisihkan. Dan yang paling penting, kalau kau masih ada di tengah-tengah kondisi finansial yang tidak bagus, nggak usah lu heboh kali kau untuk investasi. Ya mungkin marah ini orang-orang investasi yang jago-jago investasi sama aku. Apanya kau ngomong kayak gitu? Kau pikirkan baik-baik. Kalau di pengelolaan keuangan yang bagus, sebelum kau investasi, kau kumpulkan dulu uang tunai minimal 3 kali dari pengeluaran sebulan kalau masih kau lajang.
Kalau kau udah punya keluarga, 6 bulan sampai setahun pengeluaran. Itu harus ada uang tunai yang kau simpan kapan aja bisa kau tarik. Sisanya, barulah kau pikirkan untuk investasi. Ini enggak. Tabungan tunaimu tak ada, investasi kau duluan. Besok-besok perlu kau pulang kampung, ketemu sama bapakmu, ketemu sama mamakmu, tak bisa kau cairkan sahammu, nangis-nangis kau di rumah. Kayak mana? Makanya tabungan tunai itu penting. Apapun ceritanya, cash is king. Mau dibilang cash flow is king, ya pokoknya cash is king. Siapkan dulu kingmu di rumah, di tabunganmu yang bisa kau ambil kapan aja, baru habis itu mikirin investasi. Baru tips yang berikutnya adalah kau jaga kesehatanmu, kawan. Namanya kita generasi sandwich. Harus mikirin banyak hal, mikirin orang tua, mikirin anak, mikirin adik, mikirin diri sendiri, mikirin Khalid, mikirin yang lain-lain, mikirin negara, mikirin Jokowi. Jaga kesehatanmu. Kalau kau nggak ada asuransi, kau beli asuransi. Kalau ada asuransi BPJS, kau tambahin asuransi. Ada asuransi dari kantor, kau tambahin lagi asuransi. Kok banyak kali asuransi? Kalau udah tepar kau, siapa yang ngebantu orang itu? Kalau udah nggak bisa lagi kau kerja, siapa yang bantu orang tuamu, siapa yang bantu anakmu? Kayak kau bikin asuransi, bukan karena mahalnya. Yang penting ada cicak, ada sumber penghasilan lain atau sumber dana lain suatu saat kau tidak bisa berpenghasilan atau bekerja lagi. Itulah masalah asuransi. Nanti lah kita bahas asuransi baik, asuransi bagus yang mau kujual sama kau. Berat memang jadi generasi sandwich ini. Cuman ya mau gimana? Dia ini bukan masalah baru lah. Di luar negeri itu diperkenalkan tahun 80, di Indonesia udah jauh lebih duluan. Tapi waktu itu mungkin dianggap masih kayak bentuk bakti anak sama orang tua. Walaupun banyak orang tua bobang yang merasa anaknya itu celengan babi ya kan, kapan aja bisa dipecahkan, tinggal minta. Mau permintaan tidak jelas pun, yang penting minta aja dulu, ada nyawang anakku, kau tanggung jawab sama aku. Enggak, kau jadi orang tua jangan kau kayak gitu. Anakmu itu bukan investasi, anakmu itu titipan Tuhan. Kau jaga, kau urus, kalau bisa dia balik ngurus kau, puji Tuhan. Ya kalau nggak bisa jangan kau paksain. Anakmu juga punya kehidupan lain dia selain ngurusin kau. Nanti kalau dia udah nikah, udah punya anak, ya dia ngurusin itu dulu. Dan pula kau beratkan lagi sama masalah-masalah yang kayak gitu. Baling juga kau lama-lama jadi orang tua. Jadi begitulah masalah kesehatan mental. Ya banyak lah. Sebenarnya banyak masalah-masalah kesehatan mental lain. Tapi pemicunya yang harus dibereskan sebenarnya. Kalau dilihat secara holistik, pemicunya salah satu yang terbesar untuk milenial kalau yang kulihat sekarang bukan dari pekerjaan yang capek, tapi karena tanggung jawabnya banyak kali. Jadi itu dulu yang bisa ku komentari, karena kita hanya bisa berkomentar ya kan. Kau like video ini, kau komen, kau subscribe, kau kasih tahu sama orang-orang, kau bantu aku untuk mikir topik apa lagi yang harus kita bahas besok-besok. Takut nggak enak, takut nggak sesuai, takut kena gibal UU ITE, macam. Jadi gitu dulu lah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.